Put your hand down again and then keep to step. Slide your hand to the right, to the left. Lagi. Put your hand on the wrist. Shake your body right and to left. Shake again, shake again, shake again. Slide your hand to the right, to the left. Moderator sambil menunggu yang lain. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, izinkan kelompok kami, kelompok kelompok 5 untuk memberikan hasil diskusi dari kelompok kami. Kebetulan Pak Firman selaku penyaji di materi dan kita di sini yang akan menanggapi. Baik, Bapak Ibu, kita saksikan pemaparan dari rekan kami Pak Om ini sebelum oke, karena Bu Liberty untuk memberikan ice breaking. Sebelum pemaparan, sedikit yang Pak Ibu boleh berdiri dulu. Ikutin aja gerakannya ya. Ya. Put your hand on your wrist. Up your heels and dance for a while. Put your heels down again and then keep to step. Slide your hand to the right, to the left. Semua. Yes. Put your hand on your wrist. Up your heels and dance for a while. Put your heels down again and then keep to step. Slide your hand to the right, to the left. Lagi. Put your hand on the wrist. Shake your body right and to left. Shake again, shake again, shake again. Slide your hand to the right, to the left. Baik, keluarga saya jadi mengasah kita untuk belajar bahasa Inggris. Baik, terima kasih Bu Liberty. Kita lanjutkan ke pemaparan materinya yang akan disampaikan oleh Bapak. Terima kasih Pak Iman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Guru-guru hebat yang saya hormati, Pak Fasilitator, kemudian pengajar praktik dan kami hormati, izinkan kelompok 5 tadi tentang diskusi perencanaan program yang melibatkan 4 guru hebat. Yang pertama Ibu Atin Nur Hayati, kemudian Bapak Iman Nurman, kemudian Ibu Liberty, terakhir Bapak. Adapun tujuan diskusi Bapak Ibu dapat mengembangkan ide dari diskusi menjadi sebuah prakarsa perubahan dalam bentuk rencana program atau kegiatan, tentunya dengan memanfaatkan model manajemen perubahan Bagja. Filosofi yang kita ambil saya yakin semuanya sama, yaitu maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk beri kehidupan bersama adalah memerdekakan manusia sebagai anggota persatuan atau rakyat. Nah, ini selanjutnya karena program ini kami berempat berdiskusi, baik dari Pak Imam, kemudian Bu Atin, Bu Liberty, saya sendiri, kami mengambil program yang diusung oleh Ibu Atin. Tentunya kepada Ibu Atin kami persilakan untuk menyampaikan program yang Ibu Atin sudah dibuat dan dibicarakan. Silakan Ibu Atin. Mungkin di sini kami dari kelompok 5 dari diskusi yang programnya, kalau program saya sendiri saya pakai programnya Saketik ya dulu
Bapak. Cuma karena ini program kami, jadi kami ubah menjadi selasi atau pasar kelas bersih. Jadi di mana dalam program ini, mengapa saya mengusung program ini? Mungkin salah satu dari dilema para orang tua dan para guru itu salah satunya mungkin anak-anak jajan sembarangan ya. Jadi jajan sembarangan, terusan kalau misalkan di sekolah kan banyak jajanan yang mengandung pewarna buatan dan lain sebagainya. Jadi saya mencoba dengan pasar kelas. Terus kita juga sebagai sekolah memiliki kewajiban yaitu menanamkan kesadaran akan pentingnya memberi makanan dan minuman yang sehat yang baik bagi tubuh murid-murid kita. Seperti itu. Nah di sini mungkin tujuan dari program ini yaitu menumbuhkan sikap tanggung jawab terhadap kesehatan tubuh dari muridnya, terus menanamkan karakter wirausaha, terus mereka juga bisa menghargai cara mendapatkan uang. Kemudian mereka dapat berinteraksi baik sebagai penjual dan pembeli. Kebetulan saya mengajar di kelas rendah ya, saya di kelas 2. Kebetulan di kelas 2 ada pelajaran di matematika mengenal jenis-jenis mata uang dari uang logam sampai uang kertas. Jadi mungkin kalau diadakan seperti ini, jadi mereka setidaknya tahu kalau misalkan menurut lihat uang 5.000, 2.000 jumlahnya seperti apa seperti itu. Di sini juga komponen profil pelajaran Pancasila yang dikembangkan. Kalau dalam saya dalam masa kelas ini itu semuanya ya, ada yang beriman bertakwa dan takwal mulia dan pendidikan global, gotong royong, mandiri, kenalan kritis dan kreatif itu sudah terpenuhi di sana. Kemudian langsung ke arus bagiannya, mungkin yang buat pertanyaan hasil diskusi kami hari ini, di mana buat pertanyaan yang pertama, bagaimana cara menumbuhkan jiwa kewirausahaan pada anak masih dan dini. Kemudian yang kedua, apakah kegiatan berwirausaha melalui pasar kelas dapat menumbuhkan karakter murid. Yang ketiga, nilai-nilai apa saja yang harus ditanamkan untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan. Nanti tindakannya yaitu kita mencari informasi dari buku gitu tentang interpretasi, kemudian kita juga selaku guru harus membentuk karakter bahwa murid kita itu harus cinta produk sendiri gitu, jadi cinta makanan buatan sendiri seperti itu. Terus juga guru memberi motivasi dan apresiasi pada murid yang mampu menjajakan kreasinya dalam pasar kelas tersebut. Di mana rencananya pasar kelas bersih ini akan dilaksanakan 1 tahun 2 kali dan tiap akhir semester. Kemudian ambil pelajaran. Di sini pertanyaannya, siapakah orang yang pernah berhasil dan menjadi wirausaha yang sukses? Mungkin ini salah satunya yaitu Bapak Menteri kita ya, Pak Dandi Makarim, mungkin itu salah satunya mungkin dari Jake atau apa gitu ya. Terus yang kedua, aktivitas apa saja yang dilakukan untuk mencapai keberhasilan dalam berwirausaha, dan yang ketiga, keterampilan apa yang sudah dikuasai untuk mendukung kelancaran dalam berwirausaha. Di mana tindakannya kita mencari tahu siapa yang sudah berhasil tadi. Terus yang kedua, mencari tahu dan mencatat bagaimana tahap berjualan. Jadi kalau di sini mungkin pemaparannya saya membagi beberapa kelompok anak gitu, misalkan kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5 dengan jajanan yang berbeda. Jadi mereka ada yang misalkan modern, gitu, tradisional dan sebetulnya kalau di kelas rendah itu tidak terlepas dari kontribusi orang tua karena mereka tidak bisa membuat makanan sendiri, paling dengan orang tua. Jadi sebelumnya juga ada rapat dulu dengan orang tua dengan program seperti itu aja mungkin. Silakan. Baik, rekan-rekan semua, karena waktu sudah menunjukkan 2 menit lagi, kita menerima 1 pertanyaan dan nanti akan ditanggapi oleh kelompok kami. Siap kelompok 1. Baik, terima kasih untuk kelompok 5. Di sini saya akan memberikan mungkin semacam pertanyaan ya Pak yang ada di benak saya. Itu nanti kan otomatis setiap siswa beli ya Bu ya, saling beli dan jual. Kalau misalkan seandainya hanya misalnya katakan
seluruh siswa itu atau kebanyakan hanya beli aja di katakan di kelompok 1 lah. Itu gimana cara mengatasi ini gitu supaya lebih heterogen gitu pembeli semua. Jadi Pak Bibi Ya. Oke, kelompok satu. Seperti itu Bu. Masih tahu ini, jadi seperti ini. Karena kan tiap kelompok itu berbeda-beda makanan ya. Jadi kemarin kebetulan saya udah melaksanakannya. Alhamdulillah misalkan kayak di patok ke kelompok 1 menjajakan 30 makanan dengan berbeda-beda kan berbeda kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5. Lalu saya juga memberikan subsidi dulu Bu, 20.000 uang receh semua saya kasih. Ini buat kembaliannya rata 5 kelompoknya. Karena dia berbeda makanan otomatis emang iya sih kelompok 1 mungkin lebih dulu habis daripada kelompok 5. Misalnya kelompok 5 kemarin cuma makaroni ya kayak gitu yang tidak menarik seperti itu. Tapi pas akhirnya kita juga mengajak kelompok yang sudah habis untuk bergabung ke kelompok yang belum habis. Terus dia kayak ayo sini beli, ayo promosi gitu. Mereka anak-anak kecil itu jadi membantu temannya untuk mempromosikan dagangannya. Di kata saya ada yang jadi promosinya Bu, ada yang jadi kasirnya, ada yang anak-anak kecil anak kelas 2 itu seperti itu. Dan alhamdulillah habis semua, malah Bu kok mau lagi kata kelas-kelas yang lain itu mau kapan ada lagi. Jadi antusiasnya alhamdulillah, tapi ya akhirnya saling membantu lah. Tapi alhamdulillah dagangannya habis dan mereka itu kapan sih dagang lagi? Kok lumayan ya, ini aku punya modal 50 jadi segini gitu. Sampai segitunya. Apalagi kalau ada keuntungan buat gurunya. Saya mau lanjutkan usaha. Ibu. Baik, rekan-rekan semua, karena keterbatasan waktu, apa yang kami diskusikan mudah-mudahan menginspirasi dan bisa menumbuh kembangkan potensi yang ada dalam diri murid seperti itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yuk semua tepuk keren. Keren, keren. Keren, keren. Keren. Ya, terima kasih kelompok 1 sampai kelompok 5 yang sudah berbagi baik luar biasa hari ini. Kelompok 1 dengan propellingnya, kelompok 2 dengan 4 pilar pasaginya, kelompok 3 dengan propela, P5-nya ya.